Eh, Selamat sore teman-teman. Selamat sore rekan-rekan. Selamat datang kembali di acara Party History. Mungkin sedikit perkenalan. Saya Vite. Saya bersama Sintas. Untuk rekan-rekan yang baru bergabung, mungkin bertanya-tanya apa sih Party History itu? Party History adalah program diskusi rutin terbuka membahas isu-isu yang aktual serta Penyanyi Bu Martina. penelitian-penelitian terbaru dengan perspektif sejarah dan mengundang pakar-pakar terkait sebagai narasumber. Nah, pada diskusi hari ini kita akan membahas, eh, sorry, kita akan membahas tentang Indonesia dan gerakan-gerakan Afro-Asia mengunjungi akar-akar selatan bersama Dr. Wildan Sena Utama. Nah, sebelumnya siapa sih eh, Dr. Wildan Sena Utama? Dr. Wildan Sena Utama atau yang kerap disapa sebagai Mas Wildan adalah seorang akademisi dari Universitas Gadjah Mada yang berpengalaman dan berdedikasi dalam bidang sejarah internasional dan transnasional modern dengan minat khusus pada hubungan antara Indonesia dan dunia Afro-Asia abad ke-20. Beliau baru saja menyandang gelar PhD atau doktoralnya di University of Bristol pada tahun 2023. Dia juga menyandang gelar MA di Leiden University dan gelar sarjana di Universitas Gadjah Mada. Tentunya sudah banyak juga hasil tulisan beliau. Salah satu salah satu di antaranya adalah buku yang berjudul Konferensi Asia Afrika tahun 1955 Asal-usul Intelektual dan Warisan bagi Gerakan Global Anti-Imperialisme. Tanpa berlama-lama lagi, saya menyerahkan waktu dan tempat kepada Mas Wildan. Silakan Mas Wildan. Oke, makasih banyak Mbak Fitri. Saya izin share screen. Silakan Apakah Mas. bisa kelihatan? Kelihatan ya Mbak? Ya, sudah terlihat. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat sore teman-teman semua. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Sintas yang telah mengundang saya eh, pada pertemuan kali ini. Sebetulnya eh, Mbak Martina dari Sintas, Mbak Martina Savitri itu udah mengontak saya dari akhir tahun lalu gitu. Tetapi karena saya harus menyelesaikan revisi dari disertasi doktoral saya gitu, jadi saya harus apa menunda gitu loh. Dan akhirnya baru diselenggarakan sekarang kayak gitu. Eh, jadi apa yang akan saya sampaikan hari ini adalah merupakan gambaran besar dari apa yang saya kerjakan selama 4 tahun dalam riset saya di University of Bristol yang saya selesai akhir tahun lalu bulan Desember 2023. Judul disertasi saya itu judulnya Engineering Solidarity Indonesia Over Asian Networks and Third World Anti-Imperialism 1950s 1960s. Jadi saya menulis mengenai gerakan-gerakan Afro-Asia. Mungkin teman-teman lebih familiar dengan Konferensi Asia Afrika atau yang lebih dikenal dalam di akademik internasional sebagai Bandung Conference, Konferensi Bandung. Jadi gerakan-gerakan Afro-Asia itu adalah serangkaian inisiatif akan dan kerjasama lintas benua di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, dan isu-isu perempuan pada tahun 50-an sampai 1960-an yang terinspirasi oleh konferensi Bandung 1955. Jadi yang menarik dari konferensi Bandung, dia tidak menciptakan institusi permanen karena gagasan itu tidak disepakati secara konsensus di dalam konferensi. Namun pertemuan terjadi di Bandung itu eh, merupakan menciptakan momen simbolik gitu loh, karena dia merupakan pertemuan pertama dari negara-negara Asia dan Afrika pasca perang dan aspirasi anti kolonialisme dan dekolonisasi secara global yang dihidupkan Bandung pada waktu itu untuk mengakhiri kolonialisme
across Asia dan Afrika dan menolak intervensi perang dingin yang mengancam pada waktu itu Asia ya, dan Afrika, itu memunculkan inspirasi bagi aktivis-aktivis Asia dan Afrika yang lebih grassroots kayak gitu, untuk mereka membangun kerjasama internasional dan memperjuangkan dunia yang bebas dan damai. Jadi mereka membawa bendera Afroasia sebagai lambang solidaritas internasional baru yang belum pernah ada sebelumnya dalam proyek-proyek kerjasama dan aktivisme anti-imperialisme mereka. Nah, gerakan-gerakan Afroasia ini belum banyak ulas karena ada problem besar dalam literatur, termasuk sebetulnya otokritik terhadap buku saya tentang Konferensi Bandung ya. Itu yang hanya melihat momen Bandung itu secara teleologis dalam perspektif diplomasi tingkat tinggi, pasca kolonial, terus konferensi-konferensi besar, dan juga hubungan antar negara gitu loh, di mana pertemuan yang bermula di Bandung itu melahirkan inspirasi non-blok gitu loh, dalam konferensi GNB gitu loh. Kita kenal sebagai konferensi GNB, Gerakan Non-Blok di Belgrade tahun 1961, dan kemudian puncaknya pada ekspansi proyek anti imperialisme yang global, yang lebih luas dan radikal dalam Tricontinental Conference di Havana, Kuba tahun 1966. Nah, jika kita mengubah sudut pandang kita dengan menempatkan Bandung, momen Bandung dalam konteks yang lebih besar dan juga inklusif dalam dunia Afroasia, dan tidak mengabaikan potensi emansipatorisnya dalam level-level yang lebih luas dan mengakar, maka kita akan menemukan bahwa pasca Bandung itu ceritanya belum berakhir kayak gitu. Jadi justru pasca Bandung itu banyak inisiatif penempaan solidaritas Afroasia ke dalam proyek-proyek anti-imperialis. Nah, gerakan Afroasia ini sangat beragam. Mulai dari gerakan mahasiswa Afroasia, terus solidaritas rakyat Afroasia, penulis Afroasia, wanita Afroasia, hingga Islam Afroasia. Di dalam disertasi yang saya kerjakan, saya hanya mengulas 4 gitu. Hanya apa Afro-Asian Students Movements, terus apa Afro-Asian People Solidarity Movement, terus Afro-Asian Writers Movement, dan juga Afro-Asian Women's Conference. Jadi ada banyak yang tidak saya masukkan gitu loh, karena juga ada keterbatasan apa sih keterbatasan apa kata ya dalam disertasi, sehingga nggak bisa dimasukkan semua gitu. Dan juga memang karena ada begitu banyak gitu loh proyek-proyek inisiatif kerjasama lintas benua ini kayak gitu. Dan ya tugas saya gitu melanjutkannya itu gitu loh pasca disertasi ini. Eh, jadi apa aktor-aktor non negara itu memerankan peranan penting, mulai dari aktivis perdamaian, intelektual, penulis, penyair, jurnalis, anggota serikat buruh, fotografer, mahasiswa, feminis, hingga hingga para pemberontak di pengasingan. Tapi mereka didukung oleh pemimpin negara dan negara gitu. Dan dalam beberapa pertemuan perwakilan pemerintah itu juga hadir kayak gitu. Jadi misalnya konferensi berbendera Afroasia yang diadakan di Indonesia dan Mesir itu mendapatkan sokongan penuh gitu loh secara politik dan juga material kayak gitu, dan juga dana ya dari Soekarno dan Nasser kayak gitu. Jadi hal ini menurut saya mengindikasikan bahwa pemisahan antara aktor negara dan non negara itu sulit dilakukan gitu loh di dalam gerakan-gerakan Afroasia gitu. Jadi kita tidak apa ada semacam garis yang blur gitu antara aktor-aktor non negara dan negara di sini gitu loh. Meskipun apa peran kuncinya itu dipegang oleh aktor-aktor non negara, tapi mereka mendapatkan sokongan penuh gitu loh dari negara dan juga pemimpin negara yang progresif pada waktu itu. Nah, dalam gerakan-gerakan Afroasia itu konferensi memegang peranan krusial, karena konferensi itu sebetulnya merupakan manifestasi dari penempaan jaringan yang ditempa sebelumnya. Jadi kenapa disertasi saya tidak menyebut konferensi-konferensi Afroasia tetapi gerakan-gerakan, karena konferensi itu merupakan salah satu manifestasi gitu loh, manifestasi kuncinya gitu loh. Jadi sebelum ada konferensi itu ada
ada penemuan kontak gitu loh, ada pembangunan jaringan yang dilakukan dulu gitu loh antara aktivis anti imperialis ini gitu, entah itu mahasiswa, entah itu apa eh, penulis, entah itu aktivis, politisi dan lain-lain gitu. Nah, jadi konferensi itu adalah salah satu arena pertemuan yang penting gitu loh, karena disitulah pertemuan para aktivis ini dilakukan secara lebih luas kayak gitu. Jadi eh, konektivitas mereka itu dikonsolidasikan gitu loh di dalam konferensi, dan juga konferensi itu juga mempertemukan aspirasi kolektif mereka kayak gitu, dan juga di sana ada konflik juga gitu loh. Jadi tidak hanya apa konsensus tercapai tidak hanya karena mereka mempunyai aspirasi yang sama, tetapi juga ada perbedaan-perbedaan pendapat juga kayak gitu. Dan pasca di konferensi itu juga mereka membicarakan apa yang akan mereka lakukan ke depan gitu loh. Program-program apa baik secara teknis maupun secara substansi gitu yang akan mereka lakukan ke depan sehingga gerakan-gerakan ini sustainable kayak gitu. Jadi eh, itulah kenapa alasan saya memakai term gerakan-gerakan Eurasia bukan konferensi saja kayak gitu. Eh, nah, pada tahun 50-an dan 60-an ini aktivis anti kolonial dari Asia dan Afrika itu membangun solidaritas dan kerjasama berdasarkan perasaan, eh, sejarah penindasan yang sama dan perjuangan bersama demi kepentingan dunia yang bebas dan damai. Jadi mereka bergabung karena mereka collectively oppressed kayak gitu. Mereka memiliki sejarah uh, yang sama gitu dalam penindasan kolonialisme, tapi mereka juga punya apa ya? Tantangan masa kini yang sama gitu loh. Mereka masih dihantui oleh kolonialisme dan imperialisme, dan juga mereka dihadapkan oleh apa masa depan yang belum pasti kayak gitu. Dan juga di dalam disertasi saya menekankan uh, bahwa apa solidaritas em, dari gerakan dari para aktivis ini yang menempa jaringan internasional ini juga dibangun oleh apa perasaan dan emosi. Jadi rasa dan emosi itu memainkan peranan yang penting gitu loh, karena eh, masalah emosi dan perasaan ini membangun rasa solidaritas gitu loh sebagai sesama orang tertindas. Mereka merasakan emosi kolektif senasib sepenanggungan gitu loh sebagai sesama orang tertindas. Nah, eh, bagaimana bagaimana emosi dan perasaan ini juga terlibat dalam penempaan solidaritas ini. Saya mencontohkan satu bagian kecil yang menurut saya menarik. Misalnya aktivis-aktivis imperialis Indonesia yang mendirikan OISRA. Jadi OISRA itu adalah salah satu apa ya em, penciptaan organisasi solidaritas Afroasia di Indonesia yang apa bermarkas secara lokal kayak gitu loh. Jadi itu organisasi Indonesia untuk Setia Kawan Asia Afrika, dan ini menarik penggunaan kata setia kawan. Jadi di dalam OISRA ini dan juga apa sih gerakan solidaritas rakyat Afroasia yang lebih luasnya kayak gitu, yang gerakan secara globalnya gitu. Nah, orang-orang Indonesia sering menggunakan kata setia kawan gitu loh, bergantian bersama solidaritas. Jadi eh, apa organisasi OISRA ini sendiri juga menggunakan kata setia kawan di dalam nama organisasinya. Jadi setia kawan ini di dalam kata setia kawan itu tidak hanya ada makna tentang solidaritas, tapi juga ada rasa comradeship gitu loh, ada friendship, ada masalah loyalitas juga gitu loh. Jadi apa ya? Saya melihat bahwa di dalam perspektif aktivis-aktivis anti imperialis yang bergabung di gerakan-gerakan Eurasia, terutama yang dari Indonesia gitu, itu mereka juga ada rasa emosi dan apa eh, perasaan kolektif sebagai orang tertindas yang memainkan peranan penting dalam dalam bagaimana mereka itu bersolidaritas terhadap perjuangan anti kolonial di negara-negara lain kayak gitu.
Nah, gerakan-gerakan solidaritas Afroasia ini beroperasi dalam berbagai lapisan interaksi, ada lokal atau nasional, ada internasional dan transnasional. Jadi apa ya ini menunjukkan bahwa dunia pasca imperium itu semakin terhubung kayak gitu, dan batas-batas teritorial itu tidak lagi menjadi tembok penghalang bagi gerakan-gerakan ini. Jadi lokal atau nasional itu menjadi arena yang penting menurut saya gitu, karena gerakan-gerakan Afroasia ini pada dasarnya adalah gerakan transnasional. Jadi dia dibangun oleh aliansi yang ditempa oleh aktivis-aktivis anti-imperialis dari gerakan-gerakan dan partai politik nasionalis dan kiri dari negara-negara Asia dan Afrika gitu. Dan lokal ini juga jadi penting, Mbak, karena apa gerakan-gerakan Afroasia ini nantinya bercabang dalam bentuk bentuk organisasi nasional gitu loh. Jadi di mana organisasi ini berfungsi sebagai kontak lokal yang menghubungkan dengan apa gerakan-gerakan Afroasia yang lebih global kayak gitu. Dan apa dia juga berfungsi untuk membuat jaringan gitu, jaringan antara nasional dan transnasional, dan juga sekaligus menyebarluaskan semangat solidaritas Afroasia di tingkat lokal. Nah, misalnya di Indonesia tadi saya udah menyebutkan OISRA, tapi juga ada misalnya kayak Komite Pengarang Afroasia, di mana pimpinannya adalah Pramudia Anantatur, dan apa kantornya itu berlokasi di Jalan Cidurian yang merupakan kantornya Lekra kayak gitu. Nah, gerakan-gerakan Afroasia ini menggunakan solidaritas sebagai metode perjuangan kolektif melawan kolonialisme dan imperialisme serta cara untuk memperkuat hubungan di antara mereka. Tapi dalam riset saya juga menekankan bahwa di dalam solidaritas yang ditempa oleh gerak apa para aktivis ini di dalam gerakan-gerakan Afroasia ini itu juga ada elemen apa friendship, persahabatan dan kerjasama yang punya apa peran krusial juga gitu, karena bagaimanapun itu solidaritas itu tidak bisa ditempa tanpa ada kesadaran dan keinginan untuk mengenal lebih dekat satu sama lain gitu. Jadi di dalam beberapa konferensi apa berbendera Avrasia, misalnya konferensi mahasiswa Avrasia yang nanti saya akan sedikit bahas, itu selalu tujuan konferensinya adalah apa mereka ingin lebih kenal dan lebih dekat satu sama lain seperti itu. Karena itu merupakan apa sih pintu masuk untuk memperkuat solidaritas di antara mereka yang lebih konsolidatif kayak gitu. Jadi dasarnya para aktivis ini juga hanya mengenal sedikit satu sama lain gitu. Dalam beberapa hal mereka juga banyak pertama kali bertemu gitu loh di dalam apa pertemuan-pertemuan, entah itu di konferensi, entah itu di dalam pertemuan sebelum konferensi untuk membicarakan konferensi yang akan diadakan atau itu pasca konferensi. Jadi banyak apa para aktivis ini yang baru pertama kali bertemu juga kayak gitu. Nah, lintasan linier dari Bandung ke berbagai bentuk gerakan solidaritas Afroasia dari tahun 55 hingga pertengahan 60-an itu menggambarkan sebuah era yang disebut sebagai apa Bandung Moment. Nah, periode ini berlangsung singkat sekitar satu dekade dari pertengahan tahun 50-an sampai 60-an. Sebetulnya setelah tahun 60-an tuh gerakan-gerakan Afroasia tuh masih terus berlangsung. Bahkan APSO itu Afro-Asian People Solidarity Organization tuh sampai sekarang masih ada gitu loh di Kairo. Tapi wajahnya dan soliditasnya udah berbeda memang gitu loh dari apa yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, terutama periode 50-an dan 60-an. Jadi periode ini ditandai dengan kebangkitan negara-negara Asia Afrika baru yang dipilih oleh para pemimpin populis di konferensi Bandung, dan juga kemunduran dari kesoliditan jaringan-jaringan Afroasia ini karena ya kombinasi dari turbulensi politik dan intervensi asing yang ditandai dengan kudeta terhadap para pemimpin progresif tersebut. Jadi periode singkat ini mungkin bisa juga disebut sebagai era solidaritas Afroasia, sebuah era di mana para aktivis dari Asia dan Afrika itu secara intensif membentuk jaringan berdasarkan solidaritas anti-imperial, dan gerakan solidaritas Afro-Asia ini merupakan salah satu perjuangan politik yang paling aktif gitu loh dan menonjol di tengah banyaknya gerakan transnasional yang mewarnai era tersebut.
Nah, saya juga terinspirasi gitu loh oleh Soekarno gitu. Kenapa saya menyebutnya sebagai era solidaritas Afroasia? Karena saya terinspirasi oleh salah satu, bukan satu sih, beberapa kali lah Soekarno menyebutkan gitu loh di tahun 60-an gitu di dalam pidatonya terkait dengan konferensi-konferensi Afroasia, entah itu di Afro-Asian Journalist Conference, terus ada apa sih persiapannya gitu loh di di perhelatan apa sih persiapan perhelatan dari Afro-Asian Journalist Conference itu. Jadi ada beberapa momentum Soekarno menyebutkan bahwa abad ke-20 itu ditandai oleh empat hal. Yang pertama, kemunculan negara-negara merdeka di Asia dan Afrika, pendirian negara-negara sosialis, revolusi atom, dan yang keempat menurut dia adalah era kemunculan solidaritas Afro-Asia gitu. Nah, solidaritas anti kolonial yang diperjuangkan oleh gerakan-gerakan solidaritas Afro-Asia ini untuk pembebasan nasional dan juga apa perdamaian dunia merupakan bagian dari perjuangan mereka untuk menata ulang dunia pasca imperial seperti yang mereka impikan. Jadi mereka memimpikan para aktivis ini yang bergabung dalam gerakan-gerakan Afro-Asia ini memimpikan dunia tanpa dominasi, setara dan damai. Tetapi mereka itu nggak percaya bahwa dunia seperti ini akan terwujud jika kolonialisme dan imperialisme itu masih ada dimanapun. Jadi mereka memandang kolonialisme dan imperialisme bukan sebagai masalah spesifik dari satu wilayah atau negara, tetapi mereka melihatnya sebagai masalah yang sistemik di seluruh dunia kayak gitu, yang membutuhkan perlawanan global untuk mengakhirinya. Maka salah satu ciri khas dari gerakan-gerakan Afro-Asia ini adalah para aktivis anti-imperialis yang yang terlibat di dalamnya itu membawa masalah perjuangan nasional ke dalam aktivisme internasional Afro-Asia gitu. Misalnya para aktivis anti-imperial, anti kolonial, anti-imperialis dari Indonesia yang terlibat di konferensi-konferensi berbendera Afro-Asia, misalnya di Afro-Asian Students Conference, Afro-Asian People Solidarity Conference, atau Afro-Asian Writer Conference, atau bahkan Afro-Asians Women Conference dan juga Afro-Asian Conference of Women gitu. Jadi ada dua konferensi puan Afro-Asia itu selalu membawa masalah Irian Barat gitu ke dalam setiap pertemuan dan juga aktivitas-aktivitas di luar ada pertemuan non konferensi ya kayak gitu di antara mereka gitu loh. Tapi mereka juga nggak hanya membawa apa perjuangan anti kolonial nasional mereka, tetapi mereka juga bersolidaritas gitu terhadap perjuangan anti kolonial, anti imperialis di tempat lain di Asia, Afrika, kan mulai di tahun 60-an itu juga Amerika Latin gitu. Nah, misalnya Iwanah Priyono itu ketua delegasi Indonesia, dia istrinya dari Profesor Priyono. Jadi dia ketua delegasi Indonesia di Afro-Asian Women's Conference di Kairo tahun 61. Dia berbicara tentang perjuangan nasional Indonesia di Irian Barat, tapi juga bersolidaritas terhadap Kongo, karena pada waktu itu kan pelik ya karena konferensi ini diadakan di bulan Januari tahun 61 dan Patrice Lumumba sedang menghadapi masalah konflik nasional yang pelik gitu loh di mana Belgia itu dan juga Amerika Serikat diduga terlibat di sana kayak gitu. Terus juga bersolidaritas terhadap Laos juga Kuba kayak gitu loh. Jadi apa para aktivis anti imperialis ini itu percaya bahwa kemenangan perjuangan anti kolonial di tempat lain itu juga kemenangan bagi perjuangan anti kolonial mereka sendiri gitu. Karena Ada mereka tulisannya nggak anak Tuhan bahwa join gitu. penindasan kolonialisme dan imperialisme itu adalah sistemik dan global kayak gitu. Nah, Rameswari Nehru misalnya di salah satu pidatonya ini saya kutip, dia jadi berbicara di Afro-Asian People Solidarity Conference di Kairo tahun 57. Eh, jadi dia ketua delegasi dari India dan juga dia wakil dari ini wakil dari konferensi tersebut kayak gitu. Jadi Rameswari Nehru dia mengatakan bahwa kami menyadari sepenuhnya bahwa
kebebasan seperti banyak hal lainnya merupakan sesuatu yang tidak eh, tidak dapat dibagi. Kita tidak sepenuhnya merdeka selama masih ada anggota keluarga kita di Asia dan Afrika yang ditundukkan oleh perbudakan, oleh penindasan. Nah, jadi oleh karena itu adalah tugas kita untuk terus berjuang sampai kita semua di kedua benua ini bebas kayak gitu. Nah, di dalam disertasi saya berargumen bahwa solidaritas anti-imperial itu sebagai cara dan bentuk perjuangan untuk akan dunia, untuk world making. Nah, jadi di sini saya terinspirasi oleh konsepsi Adom Getachew, anti-colonial nationalism as world making. Jadi, tapi kalau Getachew dia memeriksa upaya-upaya dari pemimpin-pemimpin Pan-Afrikanis dalam menata ulang tatanan dunia dengan merekonstruksi institusi internasional untuk mencegah dominasi Barat, saya menunjukkan dalam riset saya bahwa world making after empire itu juga diperjuangkan melalui eliminasi opresi kolonial, neokolonial melalui solidaritas di antara para aktivis di gerakan-gerakan Afroasia. Jadi mereka menempa solidaritas untuk membangun sebuah counter struggle gitu loh, yang terkonsolidasikan sebagai cara melawan intervensi imperialis Barat secara global. Dan gerakan-gerakan Afroasia ini juga menunjukkan bahwa para pembuat dunia itu, para world makers, bukan hanya tokoh-tokoh besar, pembangun bangsa, pemimpin negara atau negarawan, tapi juga mereka yang dianggap berada di pinggiran. Jadi anti kolonialis dan anti imperialis yang mungkin kurang dikenal dalam sejarah internasional. Jadi beberapa tokoh anti imperialis Indonesia yang saya bahas dalam penelitian saya misalnya adalah Rajab Nasution, Sirajuddin Abbas, Ibrahim Isa, Francisca Fangidae, Iwana Priyono, eh, eh, seperti itu. Jadi mereka itu disebut oleh Sidney Taro sebagai rooted cosmopolitan, jadi cosmopolitan yang berakar. Jadi Sidney Taro mendefinisikan rooted cosmopolitan sebagai um, orang-orang yang berakar pada konteks nasional tertentu, tapi dia juga terlibat dalam kegiatan rutin yang menuntut keterlibatan mereka dalam jaringan kontak dan konflik internasional. Nah, sebagian dari mereka juga merupakan saya menyebutnya traveling anti-imperialis. Jadi konsep ini saya terinspirasi dari Caroline Howe dan Kasian Tejapira dalam edited volume mereka judulnya Traveling Nation Makers, para para pembuat bangsa yang apa berkeliling kayak gitu. Kayak orang-orang kayak Ho Chi Minh, orang-orang kayak Tan Malaka, apa Rizal dan lain-lain. Jadi traveling anti imperialis ini merupakan orang-orang yang aktivismenya itu melintasi batas-batas negara. Mereka sering pergi dari satu tempat ke tempat lain, bertemu orang-orang atau mengikuti pertemuan yang berkaitan dengan perjuangan anti imperialis mereka kayak gitu. Nah, yang penting juga adalah keterlibatan aktivis perempuan dalam gerakan-gerakan Afroasia ini penting untuk menggeser citra maskulin dari konferensi Bandung gitu loh, yang menekankan bahwa anti kolonialisme dan dekolonisasi itu hanya diperjuangkan oleh laki-laki ya, dan mengabaikan peran perempuan. Jadi partisipasi aktivis perempuan dalam gerakan Afroasia menurut saya sangat penting karena Antoniette Burton dan juga Brigitta Isabella gitu dari Kunci itu dalam artikel mereka dia menekan bahwa perlu lebih banyak penelitian tentang intervensi feminis dalam konsolidasi sejarah pasca konferensi Bandung. Nah, eh, eh, mengapa orang-orang Indonesia atau aktivis anti imperialis Indonesia itu terlibat dalam gerakan-gerakan Oh, Bu. Afroasia gitu loh, dan mengapa solidaritas Afroasia itu
apa matter bagi bagi mereka, berarti gitu loh bagi mereka. Ada beberapa faktor menurut saya. Yang pertama, bagaimana solidaritas transnasional itu merupakan faktor integral gitu loh dalam sejarah kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia di masa kolonial dan pasca kolonial. Yang kedua itu ada dampak dari Konferensi Bandung dan apa yang saya sebut sebagai Soekarnoian moment gitu loh, momen Soekarnonian. Yang ketiga, ada agensi dari aktivis Indonesia sendiri untuk mendekolonisasi dunia gitu loh, menciptakan dunia damai tanpa dominasi. Jadi yang poin yang pertama, saya melakukan apa eksplorasi apa historis kayak gitu loh di dalam disertasi saya. Saya berargumen bahwa solidaritas transnasional itu merupakan metode perjuangan politik yang embedded, yang tertanam kuat dalam apa perjuangan nasional Indonesia ya, baik itu di era kolonial maupun pasca kolonial. Nah, secara historis itu aktivis anti kolonial Indonesia itu menganggap bahwa nasionalisme anti kolonial itu bukanlah sebuah gerakan yang terelasi kayak gitu, melainkan itu bagian yang terintegrasi dengan gerakan anti imperialisme yang lebih global. Jadi saya di dalam bab saya misalnya mencontohkan ada dua contoh yang bisa dipakai gitu di masa interwar di awal abad 20. Yang pertama, para mahasiswa Perhimpunan Indonesia yang bervisi internasionalis gitu yang mengintegrasikan apa perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan gerakan anti imperialisme internasional di Eropa. Jadi jaringan yang dibangun oleh orang-orang PI ini dengan aktivis anti kolonial dari Asia dan juga orang-orang Eropa yang punya concern terhadap gerakan anti kolonial di dunia jajahan itu berkulminasi gitu loh dalam konferensi melawan opresi kolonial dan imperialisme di Brussels tahun 27, yang sering disebut sebagai apa landasan penting bahwa di masa lalu pernah terjalin solidaritas internasional dari eh, yang akhirnya mereka nanti apa bertemu lagi di Bandung kayak gitu. Nah, kedua itu eh, ada juga orang-orang yang memang tidak pernah apa berpergian jauh gitu dan menempa koneksi internasional langsung seperti mahasiswa-mahasiswa PI, tapi mereka bervisi internasionalis gitu. Salah satu contoh kuatnya adalah Soekarno kayak gitu loh. Nah, Soekarno ini adalah apa ya orang yang menarik karena dia mobilisasinya cuma di Pulau Jawa kan gitu loh antara Surabaya, Bandung dan Jakarta, Batavia. Tapi dia juga apa ya punya visi internasionalis yang dibentuk oleh bacaan dan pemahamannya terhadap dunia dari media cetak kayak gitu. Makanya dia di apa di akhir tahun 20-an dia punya konsepsi untuk mengintegrasikan gerakan nasionalis Indonesia ke dalam pan-Asianisme kayak gitu. Nah, begitu pula di masa pasca kolonial, ketika kemerdekaan Indonesia itu tidak diakui oleh Belanda di tahun 45 gitu. Nah, rakyat Indonesia itu menjalin solidaritas internasional dengan negara-negara Arab dan Asia gitu loh untuk mencari dukungan terhadap apa ya penegakan kemerdekaan mereka kayak gitu. Nah, negara-negara Arab dan Asia ini juga yang pertama kali mengakui legitimasi kemerdekaan Indonesia. Dan mereka adalah yang bersuara secara lantang ketika Belanda ingin berkuasa kembali atas wilayah bekas jajahannya kayak gitu. Dan ketika Indonesia dibombardir oleh agresi militer kedua, misalnya di bulan Desember tahun 48, negara-negara Asia dan beberapa dari Afrika itu berkumpul dalam ASEAN Conference on Indonesia di bulan Januari tahun 49 yang didorong oleh India dan Burma kayak gitu. Jadi di dalam disertasi saya berargumen bahwa solidaritas Arab Asia yang dibentuk yang apa ya yang dibentuk betul pada masa revolusi nasional Indonesia inilah yang menciptakan keyakinan bagi orang-orang Indonesia bahwa perjuangan kemerdekaan nasional itu membutuhkan soliditas dan juga untuk menciptakan dunia yang bebas dari penindasan kolonial, maka orang-orang Indonesia itu juga harus mendukung perjuangan anti kolonial di tempat lainnya gitu loh. Jadi saya berargumen bahwa solidaritas Arab Asia yang ditempa Indonesia itu punya implikasi dalam apa konsepsi solidaritas Eurasia yang dituangkan oleh orang-orang
Indonesia di periode selanjutnya kayak gitu. Nah, konferensi Bandung itu juga memberikan dasar yang kuat gitu bagi Indonesia untuk memperkuat hubungannya dengan negara-negara Asia Afrika dan memainkan peranan kunci dalam proses membangun solidaritas internasional. Jadi konferensi Bandung yang diadakan di Indonesia itu juga memberikan dukungan moral dan politik bagi aktivis anti-imperialis Indonesia untuk menggaungkan spirit Bandung gitu loh. Solidaritas internasional sebagai cara untuk membangun dunia yang bebas dan damai. Nah, aktivitas politik dari para aktivis anti-imperialis ini didukung oleh atmosfer politik yang bersahabat ya. Sebuah era yang mungkin bisa disebut sebagai momen Soekarno-Nian, di mana visi anti kolonial Soekarno itu sejalan dengan proyek-proyek anti-imperialis dari gerakan-gerakan Afro-Asia. Jadi momen Soekarno-Nian ini terjadi ketika Soekarno mulai mengambil peran yang jauh lebih besar dalam kebijakan luar negeri Indonesia setelah konferensi Bandung dan terutama pada masa demokrasi terpimpin. Dan masa ini ditandai dengan meningkatnya sentralitas anti-imperialisme dalam kebijakan nasional dan luar negeri Indonesia untuk mendukung visi anti kolonial Soekarno. Jadi di dalam demokrasi terpimpin Soekarno menekankan bahwa ia mempunyai tiga kerangka kerja kayak gitu. Yang pertama adalah pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia dan negara kebangsaan yang demokratis. Yang kedua adalah pembentukan masyarakat adil dan makmur. Dan yang ketiga itu adalah persahabatan yang baik antara Indonesia dan semua negara di dunia, terutama dengan negara-negara Asia dan Afrika, atas dasar saling menghormati dan bekerja sama untuk membangun dunia baru yang bebas dari imperialisme dan kolonialisme menuju perdamaian dunia yang sempurna. Nah, kerangka kerja ini yang dipakai sebetulnya sebagai satu dasar dari pendirian OISRA gitu loh di tahun apa 60, tapi sebetulnya OISRA itu awalnya bernama Dewan Solidaritas Asia kalau tidak salah tahun 58 gitu loh, didirikan pasca konferensi Afro-Asian People Solidarity Conference di Kairo tahun 57. Nah, pada akhirnya kita juga nggak bisa mengabaikan peran aktivis anti-imperialis Indonesia sendiri menurut saya karena mereka melopori gitu atau terlibat dalam gerakan solidaritas Asia karena mereka memahami bahwa kolonialisme dan imperialisme memiliki dampak yang besar terhadap masalah sosial ekonomi, pendidikan, budaya dan isu-isu perempuan gitu loh, bidang-bidang yang menjadi concern mereka kayak gitu. Dan mereka menyadari bahwa pembangunan di bidang-bidang tersebut itu tidak bisa dilakukan dengan baik selama masih ada apa masalah-masalah kolonialisme dan imperialisme gitu. Nah, di dalam disertasi saya menekankan bahwa dalam gambaran yang lebih besar kaum apa kaum anti-imperialis Indonesia yang terlibat dalam gerakan Asia ini itu juga memimpikan dunia baru di mana mereka bisa hidup tanpa rasa takut ya gitu loh. Jadi saya apa berargumen bahwa selama ini kalau kita melihat orang-orang yang mempunyai apa world view tentang dunia gitu, terutama dari Indonesia misalnya yang familiar adalah Soekarno gitu. Padahal menurut saya aktivis-aktivis anti-imperialis yang bergabung di gerakan-gerakan Asia ini sendiri juga punya konsepsi apa worldview atas dunia juga kayak gitu. Misalnya Rifai Apin itu seorang aktivis Lekra, dia terlibat dalam gerakan pengarang Asia kayak gitu. Dia apa ketika menyambut Asian Writers Conference yang pertama di Tashkent, konferensi pengarang Asia di Tashkent tahun 58 yang pertama, dia mengatakan bahwa pentingnya solidaritas Asia dan konferensi Tashkent. Jadi dalam tulisannya di Harian Rakyat dia bilang bahwa kemerdekaan inilah yang diimpikan oleh para sastrawan Asia Afrika gitu loh. Kemerdekaan yang akan membebaskan manusia dan kehidupan dari kegelapan penjajahan. Kemerdekaan untuk memiliki sebuah dunia baru yang terbebas dari kegelapan dan kekacauan. Jadi apa artikel ini
ditulis 2 tahun gitu loh sebelum Soekarno apa membacakan pidato yang monumental di PBB gitu loh, tentang membangun dunia baru gitu. Jadi dalam disertasi saya juga berusaha mengangkat bahwa aktivis-aktivis anti-imperialis yang bergabung ini juga punya mimpi gitu loh atas sebuah konsepsi tentang dunia baru gitu loh. Jadi ada beberapa yang saya kulik di di sana. Nah, jadi ada apa empat apa gerakan-gerakan Afro-Asia yang saya bahas di dalam disertasi saya, dan di sini mungkin saya akan hanya membahas apa tiga kali ya gitu, karena juga apa butuh banyak hal juga yang dibicarakan gitu loh, dan butuh apa waktu juga kan kayak gitu loh, membicarakan satu-satu. Jadi yang pertama saya mengangkat tentang Afro-Asian Students Conference. Jadi apa konferensi mahasiswa Asia Afrika. Eh, eh, jadi apa konferensi mahasiswa Asia Afrika ini salah satu apa konferensi konferensi berbendera Eurasia yang jarang diketahui kayak gitu loh, yang kurang populer gitu loh. Padahal dia apa adalah konferensi yang pertama diadakan pasca konferensi Bandung. Jadi dia yang memulai sebetulnya era solidaritas Eurasia kayak gitu loh, pasca Bandung. Jadi dia menjadi penanda bahwa apa akan terbentuknya era solidaritas Afro-Asia. Jadi konferensi ini diadakan 56 di Bandung. Ini ada foto dari Andri yang saya cuplik gitu di tempat diselenggarakannya konferensi Bandung tahun 55 gitu. Ini bukan pembukaannya tetapi salah satu meetingnya diadakan di Gedung Merdeka di Bandung. Jadi konferensi ini apa dianggap oleh beberapa peninjau dari Barat sebagai Little Bandung gitu loh, karena dia dianggap sebagai miniatur Bandung, karena dia diadakan di kota yang sama, tempatnya juga sama kayak gitu, dan terinspirasi juga dari Bandung gitu. Meskipun partisipannya muda ya para mahasiswa. Tapi yang menarik adalah ide dari konferensi ini tuh sebetulnya sudah dipikirkan dari tahun 52 gitu loh. Bahkan itu udah dipikirkan sebelum konferensi Asia Afrika itu terselenggara gitu tahun 55. Jadi awalnya apa PPMI, Perhimpunan Perserikatan Mahasiswa Indonesia gitu itu suatu organ yang menjadi wadah dari organisasi-organisasi mahasiswa di Indonesia pada waktu itu mereka apa mengadakan pertemuan, dan salah satu gagasan yang diangkat adalah mereka ingin menyelenggarakan konferensi mahasiswa eh, Asia kayak gitu. Karena mereka sadar bahwa eh, peran dari negara-negara Arab dan Asia, negara baru ini tuh semakin penting gitu loh dalam geopolitik internasional gitu loh, sehingga ada kebutuhan untuk mempertemukan mahasiswa dari negara-negara tersebut gitu, dan juga mempererat hubungan di antara mereka, dan juga membicarakan isu-isu internasional yang penting di wilayah regional tersebut kayak gitu. Selain juga tidak bisa dilepaskan ya tadi konteks apa solidaritas internasional Indonesia yang sudah terbangun dengan negara-negara Arab dan Asia kayak gitu. Di awal tahun 50-an kita tahu Indonesia memfasilitasi apa ya kantor tidak resmi gitu loh bagi apa para pemimpin nasionalis dari Afrika Utara kayak gitu untuk memperluas eh, apa jaringan apa pembebasan nasional mereka di luar wilayah Afrika Utara kayak gitu. Nah, apa eh, idenya berubah gitu. Eh, Sebelum jadi konferensi mahasiswa Asia Afrika itu sempat berubah menjadi konferensi Asia dulu gitu tahun 54, karena mereka merasa bahwa kita tidak punya banyak apa ya translator gitu loh untuk memfasilitasi eh, apa orang-orang dari negara Arab yang berbahasa Afrika kayak itu. Sorry, yang berbahasa Prancis, sorry sorry. Tapi apa konferensi Bandung, terlaksananya konferensi Bandung itu mereorientasi visi solidaritas mereka kayak gitu loh.
untuk memperluas imajinasi geografis mereka untuk Afrika juga kayak gitu loh. Sehingga pasca konferensi Bandung diadakan, mereka di akhir tahun 55 apa ya melakukan perluasan gitu loh dari konferensi tadinya Arab Asia terus ke Asia terus menjadi konferensi mahasiswa Asia Afrika kayak gitu. Nah, konferensi mahasiswa Asia Afrika ini penting karena dia menunjukkan apa bahwa para mahasiswa ini tidak hanya membawa kerangka dekolonisasi ke dalam pendidikan gitu, tapi juga bagaimana mereka mendorong upaya dekolonisasi yang lebih luas gitu loh dalam bentuk pembangunan jaringan internasional di antara mereka untuk saling mendorong gitu, saling mendukung un- untuk mengakhiri kolonialisme dan mendorong perdamaian dunia. Nah, salah satu dari warisan dari Afro-Asian Solidarity Conference menurut saya yang menarik adalah dia menjadi pintu gerbang bagi para apa ya aktivis muda ya dari Aljazair gitu untuk membangun jaringan transnasional dengan Indonesia gitu. Jadi mereka ada dua orang gitu yang datang namanya Muhammad bin Yahya dan juga Lakhdar Brahimi. Dua orang ini apa ya berangkat dari Paris ke Jakarta gitu dan mereka mengorbankan apa ya karir yang baru dirintis oleh mereka kayak gitu loh. Muhammad Benyai itu baru lulus gitu baru memulai praktik sebagai pengacara kalau tidak salah dan juga Lakhdar Brahimi pada waktu itu masih kuliah ilmu politik di Paris kayak gitu tapi mereka pergi ke Bandung gitu loh dan mempunyai rencana yang lebih besar. Jadi mereka hanya apa ingin memperluas gaung dari pembebasan nasional Aljazair di sana gitu loh dengan dan membangun jaringan nasional dengan para mahasiswa Asia Afrika yang lain, tetapi mereka apa punya planning yang lebih besar. Mereka ingin apa tinggal untuk sementara gitu loh sebagai perwakilan FLN kayak gitu. Kemudian apa Benyahia dan Brahimi itu minta tolong apa para mahasiswa Indonesia yang mengadakan konferensi mahasiswa Asia Afrika ini untuk dipertemukan dengan Soekarno kayak gitu. Dan akhirnya Soekarno memfasilitasi mereka sebuah kantor tidak resmi ya kayak gitu di apa di Jakarta gitu yang akhirnya menjadi apa eh, dalam tanda kutip kantor perwakilan FLN gitu loh. Kantor perwakilan FLN di Asia Tenggara kayak gitu. Dan yang stay di sana adalah Lakhdar Brahimi. Jadi Muhammad Ben Yahya awalnya yang diplot gitu, Lakhdar Brahimi eh, apa dia akan menjadi perwakilan FLN di India kayak gitu. Tapi di tengah-tengah perjalanan Muhammad Ben Yahya ini sakit kayak gitu sehingga Lakhdar Brahimi yang stay di Jakarta gitu dan dia stay sampai sekitar tahun 61 di Jakarta dan dia membangun banyak kontak gitu dan jaringan dengan para pemimpin nasional Indonesia kayak gitu. Dan Indonesia sendiri itu menyokong penuh kemerdekaan Aljazair gitu sampai negara ini merdeka tahun 62. Nah, eh, saya juga membahas tentang apa organisasi Solidaritas Rakyat Asia atau APSO itu dari tahun 50 apa 8 hingga pertengahan tahun 60-an. Nah, APSO ini juga muncul dari apa Afro-Asian People Solidarity apa Conference di Kairo, konferensi Solidaritas Rakyat Afro-Asia di Kairo tahun 57. Itu sebuah konferensi non pemerintah gitu yang disebut sebagai People's Bandung, tapi sebetulnya punya punya sokongan kuat ya, dapat sokongan kuat dari pemerintah Mesir kayak gitu. Nah, APSO ini menarik karena dia berhasil mengglobalkan dan juga melokalisasi solidaritas anti-imperialis dalam perjuangannya untuk pembebasan nasional. Jadi gerakan ini itu berhasil melakukan dengan beberapa cara. Pertama-tama gerakan ini apa mengubah apa model konvensi yang berfokus pada diplomasi antar negara gitu yang dilakukan di Bandung gitu menjadi solidaritas yang agak longgar gitu dengan mempromosikan hubungan non pemerintah meskipun apa disokong oleh apa negara-negara kayak gitu mendapatkan dukungan dana dari negara-negara. Nah, yang menarik adalah dia menjadi apa gerakan Asia yang paling sustainable gitu loh karena apa organisasi ini adalah apa sih gerakan Asia ini adalah gerakan yang terstruktur dan terorganisir dengan baik gitu. Dia punya
sekretariat permanen kayak gitu loh. Dan ini menginspirasi beberapa rekan Asia lainnya untuk mendirikan apa institusi permanen gitu loh. Kayak Asian Writer Conference tuh ada Asian Writers Bureau di Colombo gitu. Terus juga Asian Journalist Movement itu juga punya Asian Journalist Association di Jakarta kayak gitu. Jadi inspirasinya itu dari APSO ini kayak gitu. Jadi APSO ini mendirikan sekretariat permanen di Kairo yang berfungsi untuk mengorganisir gerakan ini agar terkoordinasi dan berkelanjutan gitu loh. Di sana itu ada ada perwakilan yang disebut sekretaris dari beberapa negara. Ada 11 negara kalau tidak salah dipimpin sama Yusuf Sibai gitu dari Mesir, dan dari Indonesia itu ada Ibrahim Isa kayak gitu. Ibrahim Isa ini terlibat di OISRA, sekretaris OISRA gitu yang akhirnya dikirim ke Kairo gitu loh untuk menjadi perwakilan Indonesia di Sekretariat Permanen APSO di Kairo, dan dia adalah salah satu perwakilan yang paling awet gitu loh dari sekretaris-sekretaris lain karena dia stay di sana sampai tahun 60 gitu loh, sebelum akhirnya terjadi peristiwa 65 yang menyebabkan dia harus pergi ke Cina gitu loh, bersama istrinya. Nah, APSO ini juga punya organisasi yang yang lebih kompleks kayak gitu. Ada dewan, ada Council of Asians, ada Executive Committee of Asians, ada tadi sekretariat permanen, ada juga komite pendanaan kayak gitu. Nah, di apa APSO ini juga memperluas gitu loh skup dari partisipasi orang yang terlibat gitu loh. Jadi kalau misalnya Bandung tadi meskipun ada Afrika di sana tapi kebanyakan sebetulnya adalah orang-orang dari Afrika Utara gitu. Nah, dari APSO ini gitu loh. Gerakan-gerakan solidaritas Afro-Asia itu juga melingkupi apa negara-negara sub-Sahara Afrika kayak gitu. Dan di APSO inilah gitu loh, di dalam pertemuan-pertemuan APSO inilah, di konferensi-konferensinya ini itu aktivis-aktivis Indonesia ini bertemu dengan tokoh-tokoh Afrika yang penting gitu loh, kayak ada Patrice Lumumba, terus ada Kenneth Kaunda, bahkan ada Frantz Fanon gitu tahun 1960 di konferensi apa Asian People Solidarity Conference yang kedua gitu di Conakry kayak gitu. Itu apa di sana Patrice Lumumba, Frantz Fanon dari Aljazair itu datang gitu loh. Jadi apa orang-orang Indonesia ini juga punya apa membangun kontak dengan para pejuang nasional dari Afrika yang lebih luas kayak gitu loh di melalui Afro-Asian People Solidarity ini kayak gitu. Dan yang menarik adalah Afro-Asian People Solidarity bahkan itu juga berhasil membangun jaringan kerjasama yang lebih global gitu dengan gerakan-gerakan anti-imperialis Amerika Latin. Jadi basis dari Tricontinental Conference di Kuba gitu tahun 66 adalah dari sini kayak gitu loh, dari APSO ini gitu loh. Jadi APSO yang berhasil membangun relasi politik dengan orang-orang Kuba kayak gitu. Sehingga di pertengahan tahun 60-an solidaritas Afro-Asia itu meluas menjadi solidaritas Afro-Asia Amerika Latin gitu loh yang memuncak pada penyelenggaraan Tricontinental Conference di Havana, Kuba tahun 66. Nah, ada ada juga sebetulnya konferensi pengarang Asia Afrika gitu, tapi saya mungkin nggak bahas karena terlalu luas dan tapi mudah-mudahan ada teman yang bisa berbagi juga kalau misalnya ada teman yang riset, misalnya saya nggak tahu ya, ada Kelana atau Bu Ita Fatia Nadia yang ikut hadir, misalnya itu juga bisa berbagi gitu tentang itu gitu. Jadi eh, eh, apa yang terakhir yang saya bahas itu apa mengenai apa eh, gerakan perempuan Afro-Asia. Jadi konferensi perempuan Afro-Asia di mana sebetulnya dua konferensinya gitu loh. Tapi dua-duanya itu apa ya? Itu tidak punya koneksi secara langsung. Jadi mereka bukan sebuah kontinuitas sebetulnya. Kontinuitas yang Yang di mana mereka satu organisasi bukan kayak gitu. Jadi mereka adalah dua event yang berbeda. Jadi yang saya selidiki di disertasi yang pertama adalah
Afro-Asian Conference of Women di Kolombo tahun 58. Ini delegasinya dari Indonesia di foto ini yang saya dapatkan dari Perpustakaan Nasional. Jadi ketuanya adalah Maria Ulfa dan di komposisi delegasinya menarik gitu karena ada juga apa SK Trimurti gitu loh dari Garwani gitu. Ada apa Hurstiati Subandrio apa istrinya Subandrio di sini kayak gitu. Jadi apa selain ASEAN African Conference of Women tahun 58 di Kolombo ini saya juga membahas Afro-Asian Women Conference di Kairo tahun 61. Jadi kedua konferensi tersebut meskipun sama-sama membahas isu perempuan di Asia Afrika itu punya karakteristik yang berbeda kayak gitu. Nah, konferensi perempuan Kolombo ini itu terinspirasi oleh konferensi Bandung. Dia diadakan tahun 58. Kemudian perencanaannya gitu itu udah diadakan dari tahun 56 kayak gitu. Tahun 57 misalnya juga apa Hurstiati Subandrio apa mewakili Kowani. Jadi salah satu inisiatornya dari Indonesia itu dari Kongres Wanita Indonesia. Jadi ada 5 inisiator dari 5 negara sponsor Bandung, Pakistan, Burma, India, Indonesia, dan Sri Lanka kayak gitu. Ada All India Women's Conference, ada All Ceylon Women's Conference dan lain-lain. Nah, mereka membangun membangun kontak dan merencanakan untuk mengadakan konferensi perempuan Kolombo ini gitu. Nah, eh, konferensi ini itu didesain sebagai konferensi non politik gitu yang menarik. Jadi apa secara resmi mereka ingin jadi konferensi non politik dan konferensi ini menurut Elizabeth Armstrong itu berorientasi pada feminisme reformasi sosial gitu di mana yang jadi concern utama di dalam konferensi adalah pembicaraan mengenai hak-hak sosial seperti peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, reformasi budaya dan sosial perempuan kayak gitu. Tapi saya sebetulnya nggak setuju kalau apa konferensi ini disebut sebagai non politik gitu loh dan tidak berdimensi anti kolonial karena Indonesia itu membawa isu-isu politik gitu loh dalam pertemuan ini. Dia membawa isu tentang Irian Barat dan juga dia menuntut pembebasan pejuang perempuan Aljazair gitu loh yang akan dieksekusi oleh Perancis. Salah satunya yang mungkin yang terkenal adalah Jamila itu loh ya, dari Aljazair pejuang pembebasan dari Aljazair. Nah, isu pejuang pembebasan nasional di Aljazair ini juga disinggung oleh delegasi lainnya gitu loh dari Rusia Karena atau ini Cina. konsep ya. Nah, apa konferensi ini itu ingin membentuk sekretariat permanen gitu seperti ya, tapi sayangnya tidak terrealisasi meskipun ada pembicaraan tentang itu. Kemudian mereka juga ingin menyelenggarakan konferensi kedua gitu. Jadi ada beberapa pertemuan diadakan di India gitu untuk membicarakan itu, tetapi sayangnya tidak terrealisasi meskipun mereka sudah melakukan survei. Jadi ketua dari Asian African Conference ini apa Elizabeth Wadia gitu dari All Indian Women's Conference dia melakukan survei ke beberapa negara Afrika gitu loh. Dan dan akhirnya mereka tertarik untuk menyelenggarakan di Afrika Timur gitu. Terutama antara Kenya dan Tanzania dan mereka akhirnya setuju untuk diadakan di Dar es Salaam gitu setelah si Elizabeth Wadia ini juga bertemu dengan Julius Nyerere gitu tapi akhirnya konferensi yang keduanya tidak terrealisasi gitu. Nah, konferensi perempuan Asia lainnya yang saya bahas adalah Asian Women's Conference. Jadi kalau yang pertama itu ASEAN African Conference of Women, yang ini adalah Asian Women's Conference. Itu diadakan di Kairo tahun 61. Ini beda gitu loh. Kalau misalnya yang di Kolombo itu inisiatornya adalah 5 organisasi gitu, organisasi perempuan nasional yang sebetulnya itu punya afiliasi dengan negara yang cukup baik kayak gitu. Nah, kalau Asian Women's Conference ini yang diprakarsai oleh seksi perempuan dari APSO kayak gitu loh. Nah, pasca Bandung, saya berargumen juga di disertasi saya bahwa APSO itu mengambil alih momen Bandung gitu loh. Dia mengambil alih spirit Bandung gitu. Dia menjadi organisasi yang sangat berpengaruh gitu karena dia apa eh, apa memiliki koneksi langsung gitu dengan konferensi-konferensi Afro-Asia lainnya dan juga
menjadi inspirasi dari konferensi-konferensi Afroasia lainnya gitu loh. Nah, yang salah satunya yang punya koneksi secara langsung adalah Afro-Asian Women's Conference ini gitu loh, yang diinisiasi oleh namanya Bahia Karam dari Mesir, yang juga merupakan bagian dari APSO kayak gitu. Nah, konferensi ini berbeda dengan konferensi perempuan yang Kolombo tadi gitu, karena konferensi ini dari awal sudah menyatakan sud politik yang sangat kuat kayak gitu loh. Dia udah membawa aspirasi anti kolonial yang jelas gitu loh dalam isu-isu utamanya. Jadi tujuan utama dari konferensi ini adalah mendorong partisipasi perempuan untuk perjuangan pembebasan nasional dan pemeliharaan perdamaian dunia kayak gitu. Nah, delegasi Indonesia yang datang di sini adalah diorganisir oleh OISRA gitu loh. Nah, itu dipimpin sama Iwana Priyono, istri dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Priyono, dan salah satu anggota delegasinya adalah Francisca Fangidae. Jadi, konferensi perempuan Afroasia ini penting karena dia mendorong para perempuan itu supaya tidak boleh duduk pasif gitu loh di sideline, di pinggiran, tetapi mereka juga harus berpartisipasi secara aktif dalam membentuk urusan nasional dan internasional. Jadi perempuan harus terlibat dalam perjuangan pembebasan secara global kayak gitu. Yang ditekankan dalam Afro-Asian Conference ini, dan juga mereka juga membahas tentang isu-isu perempuan yang lain ya, seperti masalah hak-hak politik, hukum, sosial, ekonomi, dan budaya perempuan, tapi selalu dikaitkan dengan bagaimana apa legacy dari kolonialisme dan juga dampak dari imperialisme terhadap isu-isu tersebut kayak gitu. Nah, konferensi ini berhasil menyelenggarakan konferensi yang kedua, tapi jaraknya jauh banget gitu loh. Itu diadakan pada tahun 72 di Ulaanbaatar di Mongolia, dan ini sebetulnya bisa ditangkap bahwa ya pasca pertengahan tahun 60-an itu sendiri sebetulnya memang gerakan Afroasia itu mengalami turbulensi politik yang luar biasa gitu loh. Salah satu peristiwa krusial yang tidak bisa dilepaskan adalah peristiwa 65 kayak gitu, yang punya dampak yang krusial juga gitu loh, yang membuat gerakan-gerakan Afroasia ini apa ya tercerai-berai kayak gitu. Karena bagaimanapun partisipasi Indonesia adalah salah satu motor juga kan di sana kayak gitu. Nah, ini refleksi saya. Jadi saya melakukan refleksi bahwa momen Bandung itu saya lihat bukan sebagai apa ya sebuah event eh, tunggal yang eh, apa bukan sebuah epos epos peristiwa tunggal kayak gitu loh. Tapi dia merupakan cerita tentang emansipasi menurut saya gitu. Jadi Bandung Momen itu perlu dilihat sebagai bukan hanya satu peristiwa aja di konferensi Bandung tahun 55, tetapi ada cerita tentang emansipasi setelahnya gitu loh. Jadi ceritanya nggak, kalau kata apa Franz Fanon gitu loh di dalam artikelnya, apa di dalam salah satu artikelnya dia bilang bahwa apa cerita yang bermula dari Bandung itu tidak mengenal berhenti kayak gitu. Nah, yang kedua adalah gerakan-gerakan Afroasia itu menunjukkan bahwa solidaritas dunia ketiga itu sentral bagi sejarah kemerdekaan nasional, anti-imperialisme, dan pembuatan dunia dekolonial. Kemudian juga riset saya itu juga memikirkan ulang gitu loh tentang sejarah Bandung Moment sebagai sebuah narasi gerakan solidaritas kolektif akar rumput yang melengkapi dan memberikan alternatif bagi pertemuan-pertemuan diplomatik tingkat tinggi di dunia ketiga, dan juga penciptaan dunia pasca imperial itu nggak hanya diperjuangkan oleh pemimpin pasca kolonial, tetapi juga oleh para aktivis dan intelektual anti-imperialis Afro-Asia yang kurang dikenal dalam sejarah internasional, dan dalam kasus Indonesia mereka adalah kaum nasionalis dengan agenda internasionalis, di mana mereka mampu merumuskan gagasan-gagasan untuk sebuah visi dunia tanpa dominasi berdasarkan pemahaman mereka akan situasi global dan nasional. Jadi mungkin ini saja yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf jika penjelasan saya panjang lebar. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Wildan. Kini kita beranjak ke sesi tanya jawab. Saya membuka bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, silahkan untuk
menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand. Oke, ini ada yang udah raise hand ya, Mas. Ada Bu Ita Fatia Nadia. Silakan Bu Ita. Bu Ita, maaf, suaranya belum terdengar. Iya, sudah Ya, terdengar Ibu. sudah ya. Terima kasih Vite, juga terima kasih yang luar biasa kepada Wildan yang telah presentasi. Saya sebetulnya tidak bertanya, hanya mau menambahkan karena sayang Wildan waktunya tidak apa, menjelaskan tentang satu poin penting dalam gerakan Afro-Asia, yaitu gerakan penulis Afro-Asia yang berada di Kolombo. Kebetulan Pak Hersri adalah salah satu apa wakil dari Indonesia yang dikirim oleh pemerintah Soekarno oleh Lekra menjadi apa wakil pengarang di Konferensi Asia Afrika sebagai wakil penulis di Konferensi Asia Afrika. Saya kira kalau Wildan diberi waktu pasti Wildan akan bicara itu karena Wildan sudah mewawancara Pak Hersri cukup panjang ya beberapa kali. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah sebetulnya saya ingin sharing saja bahwa kebetulan pada tahun 2022 saya juga beri kesempatan untuk melakukan penelitian di IISG di Amsterdam tentang gerakan Afro-Asia, dan saya juga mencari bahan tentang penulis Afro-Asia. Jadi yang duduk di perwakilan penulis Asia Afrika selain Pak Hetsri adalah tadi yang sudah disebut Wildan, yaitu Rifai Apin. Itu di Kolombo, Pak Hetsri pada tahun 61 sampai tahun 1965 ya. Nah, ini menarik karena kemudian dalam gerakan eh, pengarang itu mereka menerbitkan dua majalah penting, yaitu Lotus dan The Call ya. Lotus itu satu majalah yang diterbitkan oleh Gerakan Penulis Asia Afrika, dan The Call. Tapi Lotus lebih lebih bagaimana menyebarkan tentang kebudayaan, tentang sastra, penulis-penulis Afro-Asia, tapi juga menyebutkan tentang bagaimana perjuangan-perjuangan para penulis dari negara-negara Afrika dan Asia dalam melawan kolonialisme dan imperialisme. Tapi in the Call, yaitu satu terbitan lain dari gerakan penulis Asia Afrika, yaitu lebih menjelaskan tentang bagaimana lebih lebih berhaluan kiri ya, progresif kiri begitu. Nah, kebetulan sekarang ini saya sedang me, me, apa, rangkum manuskrip-manuskrip dari tulisan Pak Hersri yang berserakan, yaitu tentang bagaimana perjalanan Pak Hersri yang diutus sebagai perwakilan pengarang Asia Afrika berkeliling negara-negara Afrika untuk menjadi fasilitator dari para penulis atau para aktivis kebudayaan di negara-negara Afrika dalam melawan kolonialisme dan imperialisme. Jadi Pak Hersri berkeliling ke Aljazair, ke Kongo, ke beberapa negara Afrika untuk bertemu, untuk bersama-sama bagaimana sebagai seorang penulis dan aktivis kebudayaan melawan kolonialisme dan imperialisme. Nah, ini menarik karena ini bagaimana Indonesia seperti tadi yang disampaikan oleh Wildan, bagaimana itu menjadi bagian dari gerakan internasionalisme dan solidaritas. Yang kedua yang ingin saya sampaikan juga mungkin Wildan belum karena waktunya, yaitu bahwa di Konakri ada perwakilan Indonesia untuk juris ya, untuk para ahli hukum Asia Afrika, dan Indonesia mengirim yang bernama Pak Wiono SH yang kemudian menjadi eksil di Belanda, sudah meninggal. Beliau juga menjadi bagian dari gerakan
gerakan keadilan ya untuk negara-negara di Asia Afrika. Belum menerbitkan biografinya, Pak Wiono keburu sudah meninggal. Nah, kebetulan sekarang saya sedang menulis tentang Francisca Vangidae dan juga Setiati Surasto. Nah, Setiati Surasto ini juga menjadi bagian dari gerakan Asia Afrika meskipun tidak sepopuler seperti Francisca Vangidae maupun Iwanah Priyono, tetapi Ibu Setiati Surasto adalah seorang tokoh perempuan yang dikirim untuk menjadi drafter dalam merumuskan upah antara buruh laki-laki dan perempuan kesetaraan di artikel ILO nomor 100 ya, tapi ini tidak pernah disebutkan. Nah, kemudian juga bagaimana Setiati Surasto dan Francisca Vangidae menjadi bagian dari gerakan pembebasan nasional di Aljazair. Kemudian Francisca pulang dan Setiati Surasto duduk menjadi komite gerakan bersenjata di Aljazair. Nah, sebelum saya tutup, ini sebetulnya tadi Wildan sudah menjelaskan dengan sangat rinci tentang konferensi perempuan di Kairo pada tahun 1961. Nah, sesudah pulang dari Kairo, itu Ibu Iwanah Priyono dan juga Francisca Vangidae bersama Gerwani mengeluarkan satu buku kecil tentang sikap politik Gerwani terhadap Konferensi Asia Afrika dan gerakan anti-imperialisme dan kolonialisme. Ini satu buku kecil yang diterbitkan oleh Gerwani tentang sikap politik dan bagaimana Gerwani menjadi bagian dari gerakan solidaritas anti kolonialisme. Saya kira itu saja tambahan dari saya. Dan untuk gerakan perempuan Asia Afrika ada satu buletin yang di ruang arsip dan sejarah perempuan mengumpulkan tentang Women's in Asia Africa. Itu ada tulisan dari istrinya Patrice Lumumba, juga beberapa tulisan-tulisan dari Mosambik ya tentang gerakan Asia Afrika, dan untuk Writers Bureau di Sri Lanka, manuskrip-manuskripnya sekarang sedang dikumpulkan oleh Muhammad Fauzi dan saya untuk dikumpulkan, dan itu berkas-berkas dari Pak Hersri. Tapi juga saya kira ini akan menarik untuk siapapun yang akan menuliskannya. Begitu saja tambahan dari saya. Terima kasih Wildan dan terima kasih. Ya, makasih banyak Bu It. Tadi saya Ya. juga kalau misalnya ada Bu Ita atau Kelana mungkin bisa menambahkan tentang konferensi tentang gerakan pengarang Asia gitu. Sebetulnya itu masuk juga di dalam bagian dari disertasi saya gitu di bab 4 gitu. Ya. Tetapi tadi saya yang sengaja nggak bicarakan karena akan sangat panjang lagi gitu loh kalau ngomong Ya. itu, karena gerakan Afroasia, gerakan penulis Afroasia adalah salah satu gerakan Afroasia yang sustainable juga gitu loh. Dan selain APSO tadi gitu. Ya. Jadi dia bahkan hampir menyelenggarakan konferensi yang ketiga yang di Ya. Jakarta tahun 64 meskipun gagal Ya. diselenggarakan gitu. Indonesia lagi sangat sibuk gitu loh dengan event-event Betul. perhelatan internasional. Di tahun 63 ada Afro-Asian Journalist Conference, ada Ganevo kayak gitu. Ya. Sehingga nggak diadakan gitu. Tetapi tahun 63 itu diadakan apa sih pertemuan, bukan konferensi tapi pertemuan dari Afro-Asian Writer movement itu di Bali Iya, iya, kayak gitu. ya. Nah, Ada satu, di ada mana satu, Pak Hesri juga jadi salah satu delegasi kan kayak gitu. ya. Ada satu buku kecil sebentar aja yang nanti mungkin penting. Saya ambil sebentar aja ya. Iya, Nah, ini satu buku, ini satu buku kecil dari iya, Every Asian Writers Document and Culture dari Struggling Afro-Asia yang untuk konferensi tadi yang disebutkan oleh Wildan di Bali tahun 1963. Penulis-penulisnya salah satunya adalah Hersri, Rifai Apin, dan semuanya. Dan ini menarik sekali kalau dibaca. Siapapun yang tertarik bisa kopi dari saya. Saya ada di rumah. Terima kasih. Ini menarik iya. karena 1963
dirumuskan. Ya, Ya, dan itu adalah salah satu dokumen yang saya juga gunakan gitu, dan itu ya, menjadi satu dokumen penting gitu loh tentang gerakan Asia. Sebelum nanti tadi yang Ibu Ita sebut sebagai Lotus tadi gitu loh, karena ya. Lotus itu sendiri sebetulnya merupakan, jadi tahun 65 itu gerakan Afroasia, gerakan penulis Afroasia menjadi dua gitu loh, yang Soviet Mhm. base sama yang Chinese base gitu. Ya, ya, Nah, yang Soviet base itu nanti akan berkembang menjadi Lotus tadi gitu loh. Dia ya. disupport oleh apa Uni Soviet. Soviet, nah, Ya, dan juga Mesir sebagai salah ya, satu motornya gitu. ya, ya. Dipimpin sama Betul. Yusuf Sibai yang memimpin Ya, APSO. ya. Nah, yang Chinese base itu yang orang-orang Indonesia itu bergabung gitu. Mhm. Yang partisipannya sebetulnya adalah orang-orang Indonesia yang menjadi eksil gitu loh, orang-orang Ya. Indonesia yang tidak bisa pulang pasca peristiwa 65, Mhm. di mana apa Afro-Asian Writers Movement Mhm. yang apa Beijing base ini yang lebih militan dan lebih Ya, radikal gitu, ya. Mhm. sesuai dengan visi dari Ya, anti-imperialis Cina pada waktu itu. ya, ya, Nah, ya, yang lebih dikenal itu adalah Lotus tadi, seperti Bu Ita ya. tadi sudah jabarkan, karena Lotus itu melahirkan penulis postkolonial yang menjadi canon gitu loh, kayak Ya, apa Ngunggi Wationgo kayak gitu, ya. Chinua ABC gitu. Oke, ya. Jadi Mahmud Darwis gitu. Ya. Tetapi yang menarik adalah tadi yang disebutkan Bu Ita sebagai The Call gitu loh. Nah, The Call ini yang agak susah karena dia terserak di mana-mana. Saya juga baru nemu satu edisi itu juga apa di-sharing oleh Kelana gitu dari Pustaka Pias gitu. Dapat satu Mhm. edisi di mana itu ada foto Pak Hesri juga tahun 64 kalau tidak salah. Mhm. Apa ada ada beberapa edisi gitu yang berhasil didapatkan gitu. Nanti aku Ya, sharing sama Bu Ita juga gitu, ya. Mhm. Mhm. apa di mana Pak Hesri menjadi perwakilan Indonesia di Afro-Asian Writers Bureau. Sebetulnya perwakilan yang ditunjuk adalah Rifai Apin, tapi karena dia terlalu sibuk, dia akhirnya meminta Pak Hesri gitu loh. Jadi Pak Hesri Mhm. kalau kita baca memoarnya di apa memoir Pulau Buru itu, dia agak kaget karena dia langsung naik dari tingkat dari daerah langsung ke internasional. Jadi nggak ke Mhm. nasional dulu tapi ke internasional kayak gitu. Tapi sebetulnya Rifai Apin dalam beberapa hal masih Ya, kadang-kadang mewakili Indonesia di Our Asian Writers ya. Bureau itu, tetapi yang menjadi perwakilan yang tinggal di sana gitu, Pak Hesri Setiawan gitu di Our Asian Writers Yo. Bureau itu. Nah, yang penting adalah majalah The Call itu. Jadi Ya, sebelum apa itu, karena itu adalah edisi-edisi awal yang diterbitkan oleh apa gerakan pengarang Afro-Asia itu sendiri gitu loh, ya. sebelum mereka akhirnya pecah menjadi dua, dan ini lebih sulit ditemukan karena dia tercerai-berai gitu, dan mungkin arsipnya ada di Kolombo gitu, Ya, karena ya kita di dalam betul. grup riset di dalam grup riset kita Bu, Ya, yang mengumpulkan para aktivis dan kurator dari apa Asia Tenggara dan Asia Selatan, si apa salah satu kurator dari serial itu juga sharing beberapa terbitan The Call gitu. Tapi saya pernah menanyakan ke dia apakah bisa didigitalisasi dan juga di-sharing kepada publik lebih luas, mm-mm. tapi saya nggak ditanggapi sama apa Sandif Di ya Bu ya. Sandif ya, Sandif. Saya Ya, ada ya. saya ada empat, saya ada empat terbitan. Kemudian dari Kolombo saya ada beberapa dan itu menarik sekali ya. Tapi nantilah kita bisa diskusikan lagi tentang isi dari majalah The Call dan juga Lotus itu menarik. Terima kasih Wildan. Eh, Ya, saya minta maaf saya harus keluar, harus pergi ya. Tapi saya senang sekali mendengar ini semua. ya Bu. Makasih banyak Ya, Bu Ita ya atas sharingnya. terima kasih ya. Ya, saya juga sebetulnya menulis satu artikel yang mungkin akan diterbitkan 1 tahun atau 2 tahun ke depan gitu loh, tentang partisipasi apa penulis Indonesia di dalam gerakan pengarang Afroasia kayak gitu, dalam satu edited volume yang akan diterbitkan oleh Leiden University Press kayak gitu. Eh, tapi nggak tahu, masih dalam proses apa proofreading kayak gitu. Iya, terima kasih Ibu Ita. Apakah dari rekan-rekan masih ada yang ingin bertanya? Silakan bisa menggunakan fitur chat atau raise hand. Tadi juga ada komentar dari Kak Alsof di chat, Mas. Kak Alsof bilang kalau traveling anti-imperialis Indonesia yang tadi Mas Wildan sebutkan sekarang mayoritas jadi eksil di luar negeri. Ini juga cukup menarik ya, karena di bioskop
baru aja habis keluar film Exil itu ya. Cuman memang tidak ada yang membahas narasumber-narasumbernya itu nggak ada ya gitu yang membahas tentang eh, kenapa dia menjadi eksil dari ini ya dari gerakan Afro Asia itu sendiri ya Mas ya. Iya, beberapa memang jadi eksil kayak gitu, tapi mengenai mayoritas apa enggak ya mungkin harus dihitung ya, harus kuantifikasi. Saya juga harus ngitung satu-satu, aku belum tahu juga ya gitu. Tetapi memang dari beberapa dari mereka menjadi eksil gitu, seperti apa Ibrahim Issa, saya bertemu dia di Belanda gitu, ketika saya studi master di Leiden. Sayangnya ketika saya ingin mewawancarai, setelah pertemuan itu 1 tahun kemudian beliau meninggal, beliau wafat kayak gitu. Saya tapi alhamdulillah banyak nemu arsip-arsip tentang dia gitu loh, meskipun dia terserak di mana-mana ya gitu loh, di Inggris, di Belanda kayak gitu. Dan sayangnya keluarganya nggak menyimpan apa arsip-arsip yang apa atau dokumentasi yang private tentang dia gitu. Tapi saya malah banyak menemukan misalnya arsip-arsip tentang dia tuh di Inggris gitu loh, karena ya bagaimanapun apa ya, eh, wilayah bekas jajahan Inggris kan besar luas banget gitu loh, sehingga ya kadang itu terselip gitu loh di entah itu di India, entah itu di Mesir, entah itu di Kenya kayak gitu. Jadi ada beberapa memang tokoh yang akhirnya tidak bisa pulang kayak Ibrahim Isa itu, setelah dia apa menjadi perwakilan apa Indonesia di APSO, Sekretariat Permanen APSO di Kairo. Dia adalah salah satu yang tadi saya bilang adalah salah satu sekretaris perwakilan yang awet gitu kan sampai tahun 65 gitu. Kemudian dia sempat ikut Tricontinental Conference gitu di Havana. Tadi apa saya mau share screen, ini tadi fotonya nih sama Bu Francisca sama Wiono tadi yang disebutkan oleh Bu Ita gitu loh, sebagai perwakilan Indonesia apa juris di Conakry kayak gitu. Nah, apa Ibrahim Isa ini apa berangkat ke apa Havana Kuba ini juga dari Kairo kayak gitu. Kemudian setelah apa dari Havana itu dia bingung kayak gitu loh, karena ya situasi di Indonesia nggak stabil gitu, dan ini bisa ditandai juga gitu loh dari bagaimana konflik yang terjadi di Indonesia itu juga terrepresentasikan di Havana gitu, karena di Havana itu sendiri ada 2 delegasi Indonesia yang datang gitu loh. Ada delegasi yang dari yang disebut sebagai OISRA tadi gitu loh, di mana ada Francisca Fangidae, dia juga sebetulnya ikut di OISRA selain di Gerakan Perempuan Afro-Asia, karena OISRA itu sendiri jadi wadah nasional yang luas kayak gitu loh. Dia tidak hanya diisi oleh orang-orang nasionalis, komunis, tapi juga Islamis gitu. Kayak orang kayak Sirajuddin Abbas itu kan dari Perti kayak gitu, dan juga ada Anwar Cokro Aminoto dan lain-lain. Jadi apa OISRA itu menjadi wadah nasional solidaritas Afro-Asia yang spektrum politiknya luas kayak gitu. Nah, delegasi Indonesia di Havana itu ada yang dari OISRA tadi, tapi juga ada kiriman dari Jakarta gitu yang dipimpin sama Brigjen Latif Hendraningrat kalau tidak salah. Dan apa Brigjen Latif Hendraningrat bilang bahwa dia mewakili secara resmi OISRA Jakarta gitu. Dan saya menemukan dokumentasi dari apa Institut Sejarah Sosial di Amsterdam yang menyebutkan bahwa jadi ada surat korespondensi antara Utami Suryadharma. Jadi Utami Suryadharma itu salah satu pemimpin dari OISRA dan dia adalah salah satu aktivis perempuan yang penting gitu loh. Dia rektor Universitas Trisakti, rektor perempuan pertama di Indonesia, dan juga salah satu tokoh perempuan berpengaruh di tahun 50-an dan 60-an yang menjadi ketua OISRA gitu. Salah satu ketua OISRA, sorry. Dia berkorespondensi dengan Ibrahim Isa dan menyebutkan bahwa terbitnya apa sih surat dari OISRA Jakarta ke utusan apa yang dipimpin oleh Brigjen itu sebetulnya apa dalam tanda kutip dilakukan oleh pressure gitu loh dari apa pemerintah yang pada waktu itu sudah dipegang oleh apa militer kayak gitu. Jadi apa di situ menjadi konflik gitu loh di Havana. Nah, Vanessa Herman baru nulis itu
baru nulis sebuah artikel di jurnal Bandung, Journal of Global Thought. Jadi jurnalnya menarik ya, pakai kata Bandung gitu loh. Udah Scopus juga gitu loh. Jadi ada di tulisan Vanessa di jurnal Bandung itu mengenai apa sih konflik dua delegasi itu gitu loh, di mana yang akhirnya diterima oleh Fidel Castro itu yang Ibrahim Isa ini loh, yang dari Oisra ini gitu loh, bukan yang Brigjen Latif Hendraningrat. Nah, pasca konferensi Havana ini akhirnya ya terpencar-pencar, ada yang ke Soviet, ada yang ke Cina. Francisca sama Ibrahim Isa itu masih melanjutkan Oisra di Cina gitu loh, dan juga mereka masih melanjutkan tadi apa gerakan pengarang Asia yang sudah terpecah belah tadi gitu loh. Jadi masih ada serpihan-serpihannya di Cina yang dari Indonesia. Tapi tidak semuanya jadi eksil juga, karena tadi misalnya kayak Rifai Apin, Pak Hesri Setiawan itu mereka ditangkap tanpa diadili dan akhirnya dikirim ke Pulau Buru misalnya kayak gitu. Sitor Sitomorang kayak gitu. Itu kan juga paling anti imperialis juga, Sitor Sitomorang. eh, yang di dalam gerakan perempuan Afro-Asia itu juga akhirnya mereka lenyap gitu loh dalam panggung nasional, kayak tadi Hurus Triatu Bandrio, dia adalah salah satu traveling anti imperialis juga gitu loh, dari kelompok feminis yang luar biasa gitu, dia keliling kemana-mana di tahun 60-an 50-an itu gitu loh. eh apa Ya mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Baik, ini udah ada yang present. Ada dari Pak Wahyu Susilo. Silahkan Pak Wahyu. Nah, ya, terima kasih. Makasih Mas Wildan. Nah, eh, tadi sebenarnya sudah sempat disebut ya soal Sirajuddin Abbas. Mungkin pertanyaan saya juga adalah apakah selain agenda-agenda anti nekolim itu juga ada agenda-agenda perjuangan Islam? Karena setahu saya Mesir punya pengaruh yang kuat ya di sini. Apakah itu juga, kalaupun ada, apakah itu kelanjutan dari gerakan pan-Islamisme seperti itu? Nah, yang kedua ini cuma share aja ya. Saya tahun 2010 kalau nggak salah ketemu Samir Amin di Brussels, Mas. Ini pertemuan para aktivis-aktivis yang biasanya ikut di dalam World Social Forum, New Social Forum, atau apapun lah gerakan anti globalisasi. Dia menyempatkan diri ketemu dengan delegasi Indonesia dan dia marah-marah karena nggak ada aktivis yang Indonesia yang ngakunya anti globalisasi itu. Dia tanya, Bandung Spirit itu apa? Itu nggak ada yang bisa jawab. Ya, saya kebetulan ada, saya menjawab bukan karena saya aktivis anti globalisasi, karena saya belajar sejarah aja itu. Nah, itu ceritanya, sehingga pertanyaan saya juga apakah juga ada ya misalnya institusi misalnya di Afrika yang sekarang itu memang punya concern khusus ya, karena setahu saya Pak Samir Amin individu seperti itu yang juga mengembangkan spirit atau merevitalisasi gerakan Asia Afrika. Setahu saya ada satu teman kita dari Indonesia ya, dulu muridnya Romo Mangun, Pak Darwis Kudori itu yang juga seringkali bikin konferen-konferen terkait dengan semangat atau Bandung Spirit. Saya kira itu Mas Wildan, terima kasih. Ya, makasih banyak Mas Wahyu. Menarik banget apa pengalamannya juga, pertanyaannya juga. Ya memang manapun dimensi Islam adalah salah satu elemen yang apa ya signifikan juga gitu loh dalam penempaan solidaritas, juga tidak bisa dinafikan gitu, karena bagaimanapun pembangunan solidaritas antara Indonesia dengan negara-negara Afrika Utara itu juga ada dimensi Islamnya gitu loh, bagaimana mereka sebagai Muslim Brotherhood gitu, bagaimana apa sebagai sesama Muslim mereka juga ada rasa solidaritas, tetapi memang Islam tidak jadi satu elemen yang tunggal kayak gitu, tetapi juga dia berkelindan dengan anti kolonialisme kayak gitu. Nah, yang menarik adalah ya orang-orang Arab pada waktu itu mereka juga selain religius, selain ya apa apa selain religius tapi juga punya apa eh, berpegangan pada prinsip anti kolonial yang kuat juga kayak gitu.
Jadi eh, memang yang menarik adalah tidak bisa dipikirkan bahwa ada dimensi Islam juga gitu loh dalam pembangunan kerjasama transnasional yang dilakukan oleh gerakan-gerakan Afroasia ini gitu loh. Misalnya kayak bagaimana concern dari negara-negara Arab yang luar biasa pada waktu itu gitu loh terhadap Palestina, dan itu selalu diangkat kayak gitu. eh apa Indonesia juga selalu mengangkat masalah Palestina, dan tapi memang tidak menjadikan itu sebagai isu agama gitu, tapi juga itu adalah masalah kolonialisme. Jadi agama hanya salah satu elemen saja gitu loh di dalam masalah solidaritas internasional ini gitu. Tapi eh, dia tidak bisa dinafikan di sana. Dan yang menarik adalah salah satu gerakan Afroasia terakhir gitu loh di tahun 60-an adalah gerakan Islam Asia Afrika gitu loh. Itu yang sebetulnya eh, menarik juga gitu. Tapi itu tidak dimasukkan dalam riset saya karena tadi ada keterbatasan juga gitu loh. Tapi saya sudah sedikit-sedikit ngumpulin bahan-bahannya gitu, terutama dari arsip-arsip di Inggris. Nah, itu juga menarik gitu loh, bagaimana kelindan antara Islam dan anti-imperialisme gitu. Jadi memang ya semangatnya bercampur sih Mas gitu loh antara Islam dan anti-imperialisme di dalam konteks waktu itu gitu. eh yang menarik memang Sirajuddin Abbas orang banyak mengenal sebagai ulama ketika masa Orde Baru gitu. Dia juga kayaknya sempat ditahan deh kalau tidak salah kayak gitu. Karena kedekatannya dengan Soekarno dan diduga dia mendukung simpatisan gerakan kiri kayak gitu. Eh, tapi ya itu Sirajuddin Abbas adalah salah satu tokoh yang menarik menurut saya kalau bagaimana dia adalah seorang tokoh yang religius, tapi juga di sisi lain dia adalah salah satu pejuang anti kolonial yang luar biasa gitu. Dia juga ya ya identitas antara keislaman dan apa ya anti kolonialnya itu blending di dalam diri dia gitu. Misalnya di tahun 50-an dia datang dia datang ke konferensi apa Solidaritas Afroasia itu yang di Bandung yang di Kairo itu tahun 57, dan pasca itu dia melakukan eh, pilgrimage gitu loh ke Mekah gitu loh habis melaksanakan konferensi Solidaritas Afroasia itu yang di Kairo tahun 58. Dan dia juga adalah salah satu pemimpin dari Komite Perdamaian Indonesia, cabang dari World Peace Council gitu. Nah, yang kedua yang apakah ada ya memang menarik sih Mas kalau misalnya itu dipetakan ya gitu, karena yang menarik adalah banyak dari orang-orang yang melakukan studi-studi dekolonisasi, dekolonial gitu, postkolonial itu yang mengangkat bagaimana Bandung itu punya peran signifikan dalam dalam dekolonisasi global itu rata-rata mereka adalah orang-orang yang berasal dari Afrika gitu. Yang dimana mereka menganggap bahwa Bandung tuh punya peran penting gitu loh di dalam dalam dekolonisasi dekolonial secara global gitu. Dia selalu berangkatnya dari momen Bandung, termasuk Samir Amin itu sendiri gitu. Setahuku ada beberapa apa eh, apa sih eh, institusi gitu kayak misalnya Kodesria gitu yang masih apa sering membicarakan tentang ini gitu. Dan juga tadi Mas Mas Wahyu juga nyebut Darwis Kudori gitu, dia kan muridnya Samir Amin juga kan kayak gitu, nggak hanya muridnya Romo Magni tapi juga Samir Amin juga gitu. Dia juga menginisiasi gitu loh dengan jaringan-jaringan di Afrika kayak gitu, tetapi melalui jaringan akademik. eh Ya beberapa institusi-institusi global sendiri gitu kayak Leiden itu juga membangun jaringan dengan beberapa kampus gitu di Afrika untuk untuk membangun apa meneliti tentang kerjasama Asia Afrika di masa sekarang, tapi berangkatnya memang dari konferensi Bandung gitu. Jadi ya menarik juga misalnya kalau kita petakan sih Mas secara lebih detail gitu. Saya juga perlu memetakan itu juga kayak gitu. Tapi memang secara sporadis itu banyak sekali gitu loh ilmuwan-ilmuwan Afrika yang apa ya, yang menganggap bahwa Bandung ini sangat tinggi gitu loh di dalam momen dekolonisasi dan dekolonial kayak gitu.
Baik, mungkin ini juga menjawab pertanyaan dari Kak Nurul ya, yang bertanya soal apakah gerakan Afro-Asia ini ada yang bergerak dengan semangat keagamaan gitu. Mungkin ingin ditambahkan lagi, Mas, untuk pertanyaan dari Kak Nurul. Ya tadi saya bahas dikit tadi mengenai konferensi Islam Asia Afrika gitu. Tetapi penampaan solidaritas itu sendiri juga melibatkan elemen agama gitu loh. Bagaimana penampaan solidaritas Indonesia dengan negara-negara Afrika Utara itu juga melibatkan elemen agama gitu. Tapi yang memang manifestasi yang paling kuatnya memang di konferensi Islam Over Asia itu yang diadakan tahun 65 di Bandung bulan Maret. Tapi ya pasca peristiwa 65 itu sempat diselenggarakan lagi yang kedua deh kalau tidak salah gitu. Tetapi ya sudah jauh berbeda kayak gitu. Baik, apakah dari rekan-rekan ada yang masih ingin bertanya? Silakan. Kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya, mungkin aku mau ini ya. Oh, ini ada pertanyaan dari Kak Habi Syarif. Warisan spirit Bandung yang masih dirasakan sampai hari ini adalah konsep Tridharma perguruan tinggi. Konsep Tridharma lahir dari UU PT 1961 yang mendorong kampus agar hadir dalam penyelesaian ketimpangan Indonesia. UU PT 1961 hadir dari salah satu poin penting di KMAA yang menyatakan bahwa ilmu pengetahuan harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Silakan Mas Wildan untuk menanggapi. Ya, makasih. Dan itu menarik tuh Mas kalau dijadikan riset sendiri itu sendiri gitu. Karena bagaimanapun ya memang ya saya berargumen bahwa konferensi mahasiswa Asia Afrika tidak sekedar membawa framework dekolonisasi dalam bidang pendidikan karena mereka juga mahasiswa ini menjadi aktor global gitu loh dalam proses dekolonisasi across Asia Afrika pada waktu itu gitu loh. Tetapi memang mereka juga membahas tentang bagaimana mereka ingin melakukan dekolonisasi gitu loh di dalam pendidikan apa di negara-negara Asia Afrika pasca mereka merdeka gitu. Yaitu mereka juga pertama misalnya ingin menghapuskan diskriminasi eh, apa eh, sosial gitu dan ras gitu yang tertanam kuat di masa kolonialisme gitu di mana pendidikan hanya bisa diakses oleh golongan tertentu gitu loh. Golongan dengan kekayaan tertentu, golongan dengan gender tertentu kayak gitu dari ras tertentu dan mereka ingin menciptakan gagasan egalitarian gitu loh dalam pendidikan di mana pendidikan bisa diakses secara gratis oleh semua kalangan kayak gitu. eh apa Ya dan juga mereka juga punya ide untuk melakukan pembuatan buku-buku yang membahas tentang sejarah Afroasia gitu. Terus juga mereka misalnya ingin memperbanyak pertukaran pelajar gitu di antara mahasiswa Asia Afrika. Tetapi poin yang paling pertama adalah mereka ingin mendekolonisasi dulu gitu sistem pendidikan kolonial gitu loh ke pasca kolonial. Tadi membangun membangun apa sistem yang lebih eliter gitu. Terus juga yang kedua apa bagaimana mereka dunia pendidikan di Indonesia harus menonjolkan kultur dan juga bahasa nasional mereka gitu karena ada berbagai keluhan gitu loh dari orang-orang di Afrika Utara yang mereka tidak bisa berbahasa Arab lagi gitu loh dan lebih asing misalnya berbahasa Perancis kayak gitu misalnya. Terus juga menciptakan dekolonisasi di dalam mata pelajaran mereka gitu loh untuk menonjolkan lebih banyak aspek tentang sejarah Asia Afrika gitu loh. Ya mungkin Indonesia sentris itu juga bisa dilihat dalam perspektif yang lebih luas gitu dari dari dekolonisasi tahun 50-an yang berlangsung pada waktu itu gitu. Karena ya menarik sih gitu loh kalau kita lihat tahun 50-an banyak sekali buku-buku tentang sejarah Asia Afrika yang ditulis tidak hanya dari Indonesia tapi juga dari India, dari
orang-orang dari negara-negara Asia lainnya, misalnya kayak gitu. Yang di Afrika saya belum belum menyisir kayak gitu. Tapi apa ya memang mereka ingin menciptakan satu eh, apa pendidikan yang egaliter yang mungkin juga punya dampak langsung di tengah-tengah masyarakat kayak gitu. Jadi ya menarik sih Mas, makasih apa sih komentarnya. Ya mudah-mudahan aja Mas Habi Syarif melakukan riset tentang itu gitu. Baik, saya masih memberikan satu kesempatan lagi buat teman-teman untuk bertanya atau menyampaikan pendapatnya. Bahkan kalau masih ada, bisa lewat chat dan raise hand. Jika sudah tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Mungkin saya ingin meringkas beberapa poin-poin yang menarik ya, bahwa tadi seperti dijelaskan oleh Mas Wildan, gerakan-gerakan Afro-Asia ini menggunakan solidaritas anti-kolonial dan imperialisme yang menciptakan persahabatan, jaringan, dan lain sebagainya. Dan yang menarik juga kan di dalam masa itu, di dalam tahun-tahun itu juga term yang populer saat itu comrades ya. Terus kemudian di dalam konferensi Afro-Asia saat itu selalu membahas pembebasan Irian Barat, dan jika ada bangsa yang sedang berjuang khususnya di Afro-Asia, para aktivis ini juga bersolidaritas, bersimpati dan berempati. Dan jika ada keberhasilan dari negara lain, gerakan Afro-Asia ini akan merayakannya sebagai keberhasilan bersama. Kemudian keterlibatan aktivis atau gerakan perempuan dalam gerakan Afro-Asia untuk menggeser paradigma bahwa Bandung Moment atau Konferensi Asia Afrika itu dibangun atau didominasi oleh laki-laki. Jadi secara gender gerakan ini adalah gerakan yang mendukung kesetaraan, mengeliminasi atau mengurangi dominasi maskulin guna membangun dunia yang bebas, damai, dunia dunia damai tanpa dominasi dan dekolonialisasi di dunia. Mungkin itu aja ringkasan dari aku. Terima kasih banyak Mas Wildan. Um, Sebelum kita mengakhiri diskusi kita, ini ada titipan dari teman-teman panitia. Mungkin kita bisa foto bareng dulu. Untuk rekan-rekan bisa dinyalakan kameranya. Ini yang akan capture layarnya siapa ya? Ya boleh, boleh. Oke, siap. Anjing. Oke, 1, 2, 3. Layar kedua, 1, 2, 3. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Oh ya, sebelum beranjak dari ruang Zoom ini, jangan lupa untuk mengisi presensi, dan juga untuk rekan-rekan yang baru bergabung, mungkin ini perkenalan singkat. Eh, Apa sih itu Sintas? Sintas adalah sejarah lintas batas. Eh, Sintas adalah kepanjangan dari sejarah lintas batas. Adalah organisasi keilmuan sejarah bersifat publik. Sintas memiliki anggota dari ragam latar belakang profesi dan keilmuan yang berhimpun atas dasar kepedulian terhadap kesadaran sejarah masyarakat. Sintas berasaskan nilai-nilai inklusif, kritis, dan transformatif, memiliki keinginan untuk memajukan kajian kesejarahan dan pentingnya kesadaran sejarah di masyarakat, menjadikan sejarah sebagai dasar rujukan kebijakan publik, mengembangkan standar profesi, mendukung inovasi dalam keilmuan dan pengajaran, dan penguatan kerja-kerja sejarah. Bagi rekan-rekan yang ingin mengenal lebih dalam atau
tertarik untuk bergabung bersama Sintas dapat mengunjungi website Sintas yang sudah kami kirimkan tautannya pada kolom chat. Iya, uh, gitu aja teman-teman. Sampai bertemu di party history selanjutnya. Terima kasih banyak buat Mas Wildan atas pemaparannya dan juga diskusinya. Selamat sore dan sampai jumpa berikutnya. Ya, terima kasih banyak buat Mbak Vita, Mas AA, Mbak Martina, Gani yang udah mengundang gitu, dan juga teman-teman lain. Kasih banyak ya.